Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah struktur data, yaitu grab. Nah, mungkin video kali ini saya awali dengan cerita. Nah, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan gambar ini. Ini adalah maps dari game PUBG. Jadi konsep grab ini bisa kita ambil dari sini. Nah, untuk kita terjun dari pesawat, untuk mempermudah, kita harus ngasih tanda ke suatu tempat yang kita tuju. Nah, misalnya ini Pochinki. Kita kasih tanda itu untuk mempermudah kita dari terjun sehingga mendarat. Nah, makanya saya kasih tanda atau marker. Nah, marker ini nanti kita di sana ngelut-ngelut dulu, bisa ngambil-ngambil barang. Nah, setelah nanti selesai, kita biasanya ingin pergi ke tempat lain. Nah, makanya untuk mempermudah juga kita harus memberikan tanda. Nah, misalnya school ini. Nah, school itu nanti bakal ada garis dari Pochinki ke school untuk mempermudah kalian menuju ke school. Nah, di situ. Nah, di sana nanti kalian juga bisa ngeload dan sebagainya. Nah, pada gambar ini nanti kita juga bisa belajar sebuah konsep yang namanya graph. Graph itu sendiri adalah pola dan titik seperti ini. Nah, seperti gambar ini. Nah, dari graph itu biasanya disimbolkan dengan G. Kemudian dari titik-titik merah ini adalah sebuah simbol atau node atau vertex. Nah, kemudian garis-garis yang menghubungkan antar titik itu disebut busur atau edge, yang biasanya disimbolkan dengan E. Seperti itu. Nah, seperti inilah bentuk graph jika digambarkan. Vertex atau node tadi bisa dilambangkan atau dituliskan V. Itu bisa dinamakan V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, kemudian garis yang menghubungkan itu atau edge itu bisa diragukan atau dinamai menjadi E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari istilah-istilah yang akan digunakan pada graph. Tipe graph sendiri yaitu ada dua, yaitu directed graph dan undirected graph. Perbedaannya itu terletak pada urutan dari simbolnya. Nah, pada directed graph ini adalah graph yang memiliki arah. Makanya disebut directed graph atau graph yang memiliki arah. Nah, yang selanjutnya adalah yang kebalikannya, yaitu undirected graph atau graph yang tidak memiliki arah. Istilah yang kedua ini adalah bobot. Bobot itu adalah nilai yang menyatakan hubungan antara dari setiap titik. Nah, pada contoh ini adalah titik A dan B. Nah, nilai dari A ke B itu adalah 5. Sedangkan nilai B ke A itu adalah 4. Kemudian yang di undirected graph itu ada dari A ke B maupun B ke A itu sama-sama 5. Selanjutnya adalah full connected graph, yaitu jika setiap simbol dalam graph tersebut saling berhubungan, maka berlaku rumus M sama dengan N dikali N-1 dibagi 2. M itu jumlah busur dan N-nya adalah jumlah simbol atau vertex. Nah, seperti gambar di samping, kan semuanya saling terhubung. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu M sama dengan 5 dikali 5 kurangi 1 bagi 2. Maka M sama dengan 10. Kemudian ada insiden. Insiden ini digunakan untuk menyebut sebuah busur yang berada di antara dua node. Kita lihat busur S1. Maka S1 itu insiden dengan node A dan B. Ya, istilah yang selanjutnya adalah degree. Degree itu digunakan untuk menyebutkan jumlah busur yang ada pada setiap node. Nah, khusus untuk directed graph ada dua, yaitu in degree dan odd degree. Odd degree itu merupakan jumlah busur yang masuk kepada suatu node. Nah, yang odd degree-nya itu kebalikannya, jumlah busur yang keluar dari node tersebut. Nah, perhatikan pada node B. Nah, pada node B itu ada 3 busur yang keluar.
maka odd degree-nya adalah 3. Kemudian ada 2 busur yang masuk, maka in degree-nya adalah 2. Nah, istilah yang selanjutnya adalah adjacent. Nah, adjacent itu dibagi 2 pada grep yang tidak berarah disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simbol tersebut. Kemudian, pada grep yang berarah, misal simbol V disebut adjacent dengan simbol W bila ada busur yang terhubung dari W ke V. Ya, istilah selanjutnya adalah suksesor dan predecessor. Perhatikan gambar grep di samping. Itu ada busur W dan V yang terhubung oleh garis E. Nah, simbol V adalah suksesor dari W. Kemudian, simbol W adalah predecessor dari simbol V. Tangan pad adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan serangkaian simbol-simbol secara berturut-turut yang dihubungkan oleh busur. Pada grep pertama, padnya adalah 1, 2, 3, 4 atau bisa juga 4, 3, 2, 1. Pada grep kedua, padnya adalah 1, 2, 3, 4 karena termasuk grep yang berarah. Begitu juga untuk grep yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita akan belajar algoritma yang biasanya digunakan pada grep tidak berarah. Nah, misal ada kasus nih, mencari jarak terpendek dari Pochinki ke mansion. Kalau kita lihat di map ya, nah ada beberapa jalur tuh yang bisa kita gunakan. Kalau kita milih terpendek itu biasanya dari awal kita ke Pochinki. Dari Pochinki itu kita pergi ke school, kemudian barulah kita sampai ke mansion. Tapi komputer itu tidak bisa menganalisa kayak kita. Makanya mereka perlu algoritma yang bisa digunakan. Nah, algoritma yang akan kita pelajari pertama ini adalah deep depth first search. Algoritma depth first search ini bisa disingkat dengan DFS. Bisa menggunakan prinsip stack sehingga proses algoritma ini akan mencoba semua jalur yang dapat dilewati. Nah, jadi misalnya kita di Pochinki, kita kunjungi Pochinki nih. Terus kemudian ada 2 pilihan, mau ke school atau ke Milta. Bisa kita ke bawah dulu, kita akan mengunjungi Milta dulu. Kemudian mengunjungi Present. Terus karena tidak ada jalur lagi, dia akan kembali ke Milta. Terus kemudian kembali ke Pochinki. Kemudian dia mencoba jalur satunya yaitu ke school. Nah, setelah sampai school itu ada 2 pilihan lagi, mau ke Yasyana atau ke mansion. Nah, untuk mempercepat kita langsung ke mansion aja. Nah, seperti itu. Baru kita menemukan jarak terpendeknya. Karena depth first search ini algoritmanya mencoba semua jalur, maka algoritma ini lebih cocok digunakan untuk explore sebuah node. Algoritma yang kedua yaitu BFS atau breadth first search. Pada algoritma ini kita menggunakan konsep queue, di mana node yang akan dikunjungi adalah node yang menjadi tetangganya. Misal kita mulai dari Pochinki. Nah, Pochinki ini kita masukkan ke queue. Nah, queue. Nah, misal ibaratkan ini adalah queue-nya. Nah, kemudian kita lihat dulu posisi kita di Pochinki ini ada tetangganya apa aja. Nah, tetangganya adalah school dan Milta. Makanya kita masukin juga ke queue-nya ini di Milta dan school. Nah, kita masukin di queue-nya ini. Terus gimana urutan dari mengunjunginya ini? Nah, nanti kita urutin sesuai di queue-nya. Nah, pertama kan kita di Pochinki. Kemudian selanjutnya kita akan mengunjungi Milta sesuai urutannya. Nah, setelah kita sampai di Milta ini, maka mana yang menjadi tetangganya dari Milta? Ternyata ada Prison. Nah, di Prison ini kita dimasukkan juga ke dalam queue. Nah, setelah Prison masuk dalam queue ini, kita kunjungi sesuai urutan lagi. Nah, kita kunjungi lagi school. Nah, sekarang posisi kita itu ada di school. Nah, di school itu kita lihat tetangganya
apa aja. Ternyata ada Nasyana dan mention. Nah, maka mention dan Yasnaya ini kita masukkan di queue juga. Nah, langkah selanjutnya sesuai urutan kita akan masuk ke atau menuju ke mention. Sekarang kan kita ke mention nih. Nah, setelah kita di mention itu ternyata tidak ada node yang menjadi tetangga dari mention. Jadi tidak perlu ada node yang kita masukkan lagi ke queue. Nah, setelah itu baru kita ke mention. Jadi Bavis ini lebih cocok digunakan untuk mencari jarak terdekat. Sekarang kita akan membahas representasi graph dalam sebuah metrik. Coba kita lihat graph tanpa arah atau undirected graph pada gambar ini. Kemudian kita lihat di sampingnya ada pembuatan sebuah metrik. Kolom dan baris itu sesuai abjad. Jadi ABCD, ke bawah juga ABCD. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengisinya, kita lihat apakah kolom itu saling terhubung. Jika kolom itu terhubung, maka akan diberi angka 1. Jika tidak terhubung, maka dikasih dengan huruf 0. Contohnya A ke A, karena A ke A itu tidak terhubung atau tidak berpindah, maka kita isi dengan 0. Kemudian dari A ke B, karena ke AB itu terhubung, maka kita isi dengan angka 1. Kemudian dari A ke C itu kan tidak terhubung, maka kita isi dengan 0. Kemudian A ke D. Nah, A ke D ini kan terhubung, maka kita isi dengan angka 1. Kemudian A ke E, karena tidak terhubung, maka kita isi dengan angka 0. Begitu seterusnya hingga semua isian dalam sebuah metrik ini terisi. Bagaimana jika dalam graph yang berarah? Maka kita buat sama juga baris dan yang kolom dari A ke E, terus ada juga ke bawah dengan ke A dan A ke E. Nah, bedanya ini kita perhatikan busur yang berarah ke sana. Misal dari A ke A kan 0 karena tidak berpindah. Kemudian A ke B itu ada garisnya atau 1. Jadi garisnya kan A ke B itu. Kemudian A ke C kan tidak terhubung dan tidak ada arahnya, makanya kita isi 0. Kemudian A ke D, karena ada garisnya maka kita isi dengan 1 karena berarah. Karena A ke E itu juga tidak ada arah dan garisnya, maka isi 0. Misal contoh yang tidak ada busurnya itu D ke A. Nah, ini kan D ke A ini kan itu ada garisnya, tapi kan arahnya itu dari A ke D, sehingga diisi ke D, dari D ke A, maka kita isi 0. Sedangkan kalau pada metrik graph berarah dan berbobot, maka kita isikan bobotnya tersebut ke dalam susunan metrik. Misalnya dari A metrik, kita misal isi dari metrik A ke B. Nah, itu kan garis terhubung arahnya ke B, maka bobotnya diisi 5, bukan 1 lagi. Kemudian dari B ke A. B itu ke A ada jalurnya juga, maka isi adalah 6. Seperti itu. Begitu seterusnya hingga semua metrik terisi. Nah, selanjutnya graph dalam representasi dalam linked list. Ya, yang linked list yang digunakan ini adalah linked list yang memiliki triple double, yang memiliki 2 pointer. Nah, pointer left itu menunjukkan sebuah vertex berikutnya. Kemudian sedangkan right menunjukkan simpul edge berikutnya. Mari kita coba dalam graph berikut ini. Pertama kita menulis sebuah ring list. Nah, pertama kita tulis dulu semua node yang ada. Ada node ABCD. Jadi kan ke
bawah ABCD-nya. A, B, C, D, dan E. Ada E. Kemudian kita lihat di A. Ada busur E1 dan E2. Makanya kita tulis di sebelahnya busur E1 dan E2. E1 itu ternyata menghubungkan dari A ke B. Nah, seperti itu. Sedangkan busur E2 itu menghubungkan A ke D. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan not B itu kita punya E1, E3, 4, dan E3. Jika semua ini ditulis, maka gambarannya akan rumit. Jika penulisan itu dapat disingkat. Nah, seperti ini. Konsepnya jadi sama. Pertama kita tulis dulu semua not dulu dari atas ke bawah, A, B, C, D. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada not A. Not A itu memiliki busur ke B dan ke D. Sehingga pada not A kita tulis not B dan not D. Nah, seperti itu. Penulisnya itu juga harus sesuai dengan urutan abjadnya. Kemudian pada not B itu kan terhubung dengan not A, not E, dan not C. Maka penulisannya juga kalau sesuai abjad sih seperti itu, A, C, dan E. Seperti itu. Begitu seterusnya untuk not-not selanjutnya. Nah, seperti itu. Bagaimana jika dengan not grep yang berarah? Maka kita tulis dulu not A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya dari not A itu hanya memiliki busur keluar ke B dan D. Jadi yang keluar dari not A tersebut. Nah, not B itu walaupun berhubungan dengan A, E, dan C, maka tidak bisa tertulis semuanya karena busur B itu hanya keluar ke busur C. Seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, ada lagi bagaimana jika grepnya berarah dan berbobot. Jika grepnya itu berarah dan berbobot, maka penulisannya selain kita nulis notnya, kita juga harus nulis bobotnya. Contoh nih, pada not A. Pada not A ini memiliki busur ke not B dan dengan bobot 5. Maka kita tulis not A itu memiliki arah ke B, busur ke not B dan dengan nilai 5. Kemudian not A ini juga memiliki busur ke not B dengan nilai 2, dengan bobot 2. Maka setelah itu kita tulis lagi link listnya ke arah not D dengan bobot 2. Begitu seterusnya hingga semua not terisi. Kita tadi sudah belajar tentang algoritma BFS dan DFS. BFS tadi kan cocok untuk mencari jarak terpendek dari suatu node, tapi tidak relevan kalau misalnya digunakan untuk mencari jarak terpendek yang memiliki bobot. Misal ini ada kasus tadi dari metode sebelah mencari jarak terdekat antara node A ke node C. Nah, seperti ini. Kita gambar dulu di sebelahnya. Sediakan gambarnya dari node A ke C, kemudian kita buat sebuah tabel ini. Nah, kita isi node-nya dari A, B, sampai C, sampai D. Nah, pada kolom pertama kan ini belum terkunjungi, makanya kita kasih simbol tak terhingga seperti ini. Nah,
A, B, C, D semuanya tidak terhingga. Terus kemudian kita mulai dari titik A. Nah, di sini kita di titik A seperti ini. Dari titik A kita tulis A seperti ini pada titik terkunjunginya. Nah, dari A kita lihat kita bisa kemana aja. Nah, kalau ke A kan kita tidak berpindah, makanya kita tulis 0. Nah, itu bisa ke B dan ke D. Kalau B itu nilainya adalah 3. Nah, karena tidak terhubung ke C, makanya kita tulis tadi tidak terhingga lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke D itu adalah 8 bobotnya. Makanya dalam tabel kita tuliskan 8 juga. Nah, setelah itu jarak yang terpendek mana antara ke B atau ke D? Ternyata jarak terpendeknya adalah ke B karena nilainya adalah 3. Makanya kita berada di titik B seperti ini. Kemudian dalam tabel kita tulis juga A titik B seperti ini. Nah, kita turunkan dari bawahnya juga. Nah, dari titik B ini hanya bisa kemana? Oh, ternyata hanya bisa ke titik D seperti ini. Jadi A ke D. Nah, pada tabel ini nanti kita tuliskan. Tapi kan dari B ke D itu ada bobot 4. Jadi kita pertimbangkan dulu. A ke D sama melalui A, B ke D itu lebih pendek mana? Oh, ternyata dari A ke D itu melewati B, jaraknya adalah 7. Maka itu lebih kecil dari jarak A langsung ke D. Seperti itu. Maka jadi kita memilih jarak yang terpendek. Jadi kita melewati B terlebih dahulu, baru menuju D. Maka pada D ini kita isi nilai terendahnya yaitu 7 karena melewati B. Kemudian kita turunkan dari bawahnya yaitu 0, 3 dan tak terhingga. Nah, selanjutnya berarti kan kita sudah ada di D nih. Sudah ada di D, kita berpindah dari B ke D dengan nilai 7. Untuk mempermudah saya tulis 7. Kemudian pada kolom kita tuliskan A, B, D seperti itu. Nah, dari kolom D ini, dari titik D ini kita hanya bisa berpindah ke arah C karena busurnya mengarah hanya ke C dengan bobot 3. Berarti 7 tambah 3 adalah 10. Maka kita tuliskan dalam kolom yang C itu adalah 10. Kemudian kita turunkan dari atasnya A0, B3, dan D7. Kemudian kita sudah berada di titik C. Maka kita tulis lagi dalam tabel A, B, D, kemudian C. Seperti ini. Kemudian karena sudah ke C, kita turunkan lagi 0, 3, 10, dan 7. Nah, sudah tertemu jawabannya, berarti jarak terdekat antara A ke C adalah 10. Jadi lebih mudah algoritma jigsaw kalau memiliki bobot seperti itu. Ya, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.